singularitas dalam budaya pop dari film sampai musik. Kalian pernah bayangin nggak, gimana kalau suatu hari nanti mesin jadi lebih pintar dari manusia? Nah, itu yang disebut singularitas. Saatnya kecerdasan buatan ngelebihin kecerdasan kita, dan bisa ngerubah dunia dengan cara yang nggak kita duga. Mulai dari film-film keren sampai novel terkenal, singularitas udah jadi bahan cerita tentang potensi dan bahaya dari kecerdasan buatan yang nggak terkendali. Yuk, kita telusuri dunia budaya pop yang dibentuk oleh ide singularitas ini, yang menarik sekaligus mungkin agak serem. Perjalanan kita ke dunia singularitas di budaya pop dimulai dari layar lebar. Bioskop adalah tempat di mana imajinasi kita bisa terbang bebas, dan film-film seringkali menjadi jendela ke masa depan yang penuh dengan kemungkinan tak terbatas. Film fiksi ilmiah dari dulu suka banget sama ide tentang kecerdasan buatan, dan singularitas jadi ide yang menarik banget buat nyeritain tema ini. Dari robot yang bisa berpikir sendiri sampai komputer yang bisa mengendalikan dunia, tema ini selalu bikin kita penasaran. Contohnya, film keren tahun 1968, 2001, A Space Odyssey, karya Stanley Kubrick. Film ini nggak cuma visualnya yang memukau, tapi juga ceritanya yang mendalam tentang hubungan manusia dengan teknologi. Komputer Hal Mentibu yang jadi jahat itu contoh awal AI yang lebih pintar dari penciptanya, dan akhirnya bikin manusia lawan mesin. Hal Mentibu bukan cuma mesin, tapi karakter yang punya kepribadian dan tujuan sendiri. Terus ada juga The Matrix tahun 1999. Film yang nyeritain masa depan di mana dunia kita cuma simulasi yang dikontrol sama AI. Film ini nggak cuma aksi yang seru, tapi juga filosofi yang dalam tentang realitas dan kebebasan. Film ini bikin kita mikir, apa sih sebenarnya kesadaran kita kalau mesin udah ngendaliin segalanya? Apakah kita masih bisa disebut manusia kalau semua yang kita alami cuma ilusi yang diciptakan oleh AI? Pertanyaan-pertanyaan ini bikin kita merenung tentang masa depan teknologi dan peran kita di dalamnya. Nggak mau kalah sama film, serial TV juga ikutan ngebahas singularitas dan nyeritainnya lebih detail. Black Mirror, serial yang terkenal itu, sering nyeritain akibat buruk dari teknologi, dan beberapa episodenya langsung ngebahas singularitas. Westworld, drama seru yang ceritanya di taman hiburan koboi yang isinya robot AI, ngebahas tentang kesadaran, kebebasan memilih, dan akibat dari menciptakan makhluk hidup buatan. Saat robot-robot ini mulai sadar dan mempertanyakan dunia mereka, batas antara manusia dan mesin jadi kabur. Ini bikin kita mikir, apa artinya di manusia di dunia setelah singularitas? Buku, dengan kekuatannya buat ngebahas tentang manusia, juga punya peran penting dalam diskusi tentang singularitas. Buku-buku ini nggak cuma sekadar hiburan, tapi juga jadi jendela buat kita ngelihat masa depan yang mungkin terjadi. Neuromancer, buku karya William Gibson tahun 1984, cerita cyberpunk yang terkenal, ngebayangin masa depan di mana manusia dan AI hidup bareng di dunia yang dibentuk oleh teknologi. Buku ini jadi pionir dalam genre cyberpunk dan ngasih kita gambaran tentang dunia yang penuh dengan jaringan komputer dan kecerdasan buatan. Accelerando karya Charles Stross tahun 2005, lebih dalam lagi ngebahas singularitas, nyeritain dunia di mana teknologi berkembang cepet banget dan bikin masa depan yang rumit dan beda banget. Buku ini ngasih kita pandangan tentang bagaimana teknologi bisa ngubah hidup kita secara drastis dan cepat. Bikin kita mikir ulang tentang apa artinya jadi manusia di era teknologi tinggi. A Brief History of Time karya Stephen Hawking juga nyinggung singularitas dalam konteks lubang hitam, ngebahas titik-titik dengan kepadatan dan gravitasi super tinggi, di mana hukum fisika yang kita tahu nggak berlaku lagi. Buku ini nggak cuma buat para ilmuwan, tapi juga buat pembaca umum yang pengen ngerti lebih dalam tentang alam semesta dan fenomena-fenomena luar biasa yang ada di dalamnya. Video game yang bisa bikin pemain masuk ke dunia virtual juga ikutan ngebahas singularitas dengan cara yang unik dan seru. Deus Ex, seri game cyberpunk yang terkenal, nyeritain masa depan di mana manusia udah biasa pakai teknologi tambahan di tubuhnya, bikin batas antara manusia dan mesin makin kabur. Detroit Become Human, bikin pemain jadi android yang punya kesadaran dan harus bikin pilihan yang nentuin nasib manusia dan hubungan mereka sama penciptanya.
Video game terus ngebahas banyak sisi dari singularitas, dan jadi tempat pemain buat ngerasin konsep ini secara langsung. Musik, yang bisa bangkitin emosi dan imajinasi, juga kena pengaruh singularitas. Band Muse, yang terkenal dengan musik dan liriknya yang futuristik, sering ngebahas tema teknologi dan kecemasan tentang masa depan. Album mereka, The Second Law, khususnya nyinggung soal singularitas. Dari musik elektronik sampai rock, banyak musisi dari berbagai genre yang dapat inspirasi dari singularitas. Pakai musik mereka buat mikirin tentang masa depan dan peran kita di dalamnya. Seni visual, dengan kemampuannya buat jelasin ide yang rumit dan bangkitin emosi, selalu jadi yang terdepan dalam eksplorasi manusia tentang hal-hal yang gak diketahui. Banyak seniman digital dan pembuat instalasi seni yang pakai media mereka buat gambarin dunia setelah singularitas. Mereka sering bikin dunia digital yang keren dan bentuk abstrak yang nunjukin kompleksitas AI, kesadaran, dan potensi teknologi. Dari lukisan, patung, sampai instalasi digital, seniman pakai berbagai media buat ngebahas singularitas dan kasih interpretasi unik tentang konsep ini. Mereka juga bikin kita mikir tentang dampaknya bagi manusia. Komik dan manga, dengan cara uniknya gabungin cerita, gambar, dan kritik sosial, jadi tempat yang cocok buat ngebahas singularitas. Ghost in the Shell, manga cyberpunk klasik yang juga jadi anime, adalah contoh bagus gimana komik bisa ngebahas sisi rumit dari singularitas. Ceritanya tentang masa depan di mana batas antara manusia dan mesin udah nggak jelas. Ghost in the Shell bikin kita mikir tentang kesadaran, identitas, dan etika dari teknologi canggih. Komik dan manga terus ngedorong batas imajinasi, pakai singularitas sebagai cara buat melihat harapan, ketakutan, dan potensi masa depan kita. Kalau fiksi bikin kita ngebayangin masa depan dengan singularitas, dokumenter justru ngasih analisis yang lebih nyata. Transcendent Man, film dokumenter tentang Ray Kurzweil, seorang futuris dan pendukung singularitas, ngebahas idenya tentang masa depan pasca manusia. Dokumenter ngasih kita pandangan yang menarik dan bikin kita mikir tentang singularitas. Bantuin kita ngerti sisi rumitnya dan dampaknya bagi masa depan manusia. Di dunia yang penuh informasi ini, podcast dan radio jadi platform yang gampang diakses buat ngebahas topik rumit, termasuk singularitas. Dengan berbagai format dan gaya penyampaian, banyak podcast sains dan teknologi yang ngebahas detail singularitas, wawancara ahli AI, komputer, dan ilmu saraf. Mereka seringkali menghadirkan narasumber yang berpengalaman buat kasih info tentang perkembangan terbaru dan dampaknya bagi masyarakat. Acara-acara ini jadi tempat diskusi yang maju, ngebahas etika AI, dampak sosial dari otomatisasi, dan potensi singularitas buat merubah peradaban manusia. Dengan berbagai perspektif yang dihadirkan, buat kalian yang suka teknologi, fiksi ilmiah, atau cuma penasaran tentang masa depan, pasti ada podcast atau acara radio yang cocok. Kalian bisa menemukan berbagai topik menarik dan kasih perspektif unik tentang singularitas. Dari diskusi mendalam hingga wawancara inspiratif, podcast radio menawarkan peradilan memahami dan mengeksplorasi mainan tangtinta. Di era digital, di mana informasi nyebar cepat banget, internet dan media sosial jadi tempat diskusi, spekulasi, dan kadang bercandaan tentang singularitas. Meme, yang bisa bikin ide rumit jadi gampang dimengerti dan dibagi, berperan penting dalam jelasin singularitas ke banyak orang. Media sosial kayak Twitter, Facebook, dan Reddit jadi tempat diskusi dan debat tentang singularitas, di mana para ahli, penggemar, dan orang-orang yang penasaran berbagi pendapat, ketakutan, dan spekulasi mereka tentang dampak dari singularitas. Internet punya banyak cara buat kita belajar tentang konsep ini dan terhubung dengan orang-orang yang punya minat yang sama. Dari film blockbuster sampai novel terkenal, dari video game sampai diskusi online, singularitas udah ninggalin jejak kuat di budaya pop kita. Saat kita berada di ambang kemajuan teknologi yang luar biasa, singularitas jadi pengingat tentang potensi perubahan dari ciptaan kita sendiri. Ini nantang kita buat mikirin masa depan di mana manusia dan mesin hidup berdampingan, kerjasama, dan mungkin melampaui batas pemahaman kita saat ini. Ayo kita terus eksplorasi, bertanya, dan berimajinasi,
Karena dari diskusi inilah kita bisa nyiapin diri buat masa depan yang belum pasti, tapi penuh kemungkinan.